dimanfaatkan oleh orang-orang tidak disunat dan datang ke sini berbondong-bondong orang-orang asing untuk menikmati apa yang ada di sini. Kira-kira Allah mengatakan, hai, kok diam kamu kampus? Kok diam kamu warga intelektual? Apa yang kau ajar dalam ruang-ruang kelas kepada mahasiswa? Apakah kalian bohong semua? Tidak cocok yang kamu ajarkan dengan yang dipraktekkan, dengan apa yang kau nonton tiap hari. Tak pernah kalian urut dada. Kira-kira begitu Allah menimpa kepada kita menurut ayat ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja khatib bacakan adalah surat Al-Isra 84, yang mana Allah memintakan Nabi Muhammad, qul ya Muhammad, katakanlah hai Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatihi, semua orang, setiap orang akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Syakilatihi, tugasnya, mungkin juga profesinya atau tupoksinya bahasa sekarang. Farabbukum a'lamu, Tuhanmu yang lebih tahu. Katakan hai Muhammad bahwa Tuhanmu yang lebih tahu. Huwa ahda sabila, yang siapa, a'lamu biman, biman itu dengan orang, dengan siapa yang ahda sabila, yang paling bagus. Ahda itu yang paling mendapat petunjuk, jalan yang paling lurus. Sabila itu jalan. Tuhan yang lebih tahu mana yang lebih bagus kira-kira pekerjaannya atau petunjuk yang diberikannya oleh Allah dan lengket kepada orang itu. Maksudnya dia itu bekerja sesuai dengan petunjuk Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan itu Nabi juga mengatakan kullukum ra'in, setiap kamu. Ra'in itu diartikan pemimpin. Sebenarnya ra'in itu rakyah. Nanti kembali lagi, semua kita itu rakyah juga. Ra'in itu pemimpin. Karena ra'in ini artinya pengembala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya semua kita akan mas'ulun, diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang fungsi kita. Karena semua kita ini tidak ada yang terbebas. Siapapun
individu kita ini masuk semua ke sini. Kaum muslimin yang berbahagia, kira-kira dalam bahasa Aceh begini. Tajak ban laku linggam, tapinggang ban laku ija, tangui ban laku tubuh, tapajuh ban laku atra, taduk ban laku punggung, tatinggung ban laku daya, tajak ban laku tapak, tapejak ban laku kuasa, tamarit bek bak gop bantah, tapegah bek suka-suka, tadong bek bak tempat gop pinah, tak perintah bek membawa cilaka. Kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan itu Ahmad Albar pernah mengatakan dalam lirik lagunya, dunia ini panggung sandiwara, dan seterusnya di antaranya semua kita dapat satu peranan. Kira-kira begitu. Masing-masing kita ada satu peranan. Ada yang harus kita mainkan. Satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran yang wajar, disebut peran wajar. Jadi peran yang wajar dan ada yang berpura-pura. Jadi dia bertanya, kenapa kita harus bersandiwara? Ini rujukannya kepada lagu Ahmad Albar. Kira-kira ini sudah runut. Apa mau saya sampaikan bahawa ini secara pribadi, individu kita ada masing-masing fungsi kita, peran kita yang harus dimainkan. Dan ada yang berpura-pura, ada yang bersandiwara, ada yang wajar-wajar saja. Ini bagian awal. Kemudian surat Al-Isra juga. Tadi 84. Ini surat 16. Allah mengatakan wa id aradna wa iza aradna an nuhlika. Apabila kami ingin untuk membinasakan. Nuhlika itu halaka, halaka binasa. Jadi kami ingin menghancurkan. Membinasakan itu menghancurkan dengan sakit, dengan perih, dengan pedih. Untuk bagaimana kira-kira kami mau habiskan satu bangsa, karyata itu negeri. Kira-kira begini, pahit pedihnya bagaimana dulu Spanyol, dia 800 tahun lebih kurang umat Islam berkuasa. Dari 711 Masehi masuk Islam ke sana oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian pada tahun 1505 umat Islam nol di sana. Jadi dengan cerita terakhir, Ferdinand, seorang pangeran belum kahwin, melamar yang bernama Isabella, seorang ratu di negeri yang lain lagi, di sekitar Spanyol. Jawab Isabella, saya bersedia kahwin dengan anda, terima lamaran anda dengan catatan kita kuasai dulu kerajaan Islam Spanyol yang sudah 800 tahun berjaya, yang umat Islamnya 100%. Sepakatlah mereka, diadu dombalah umat Islam. Ada saat itu raja-raja kecil namanya Mulukul Tawaif. Taifah kelompok, Tawaif itu adalah jamak. Muluk raja, raja-raja. Ada raja-raja kecil seperti kita di sini di Indonesia, ada upeti-upeti itu anggap raja kecil. Kemudian diadulah raja dengan raja, rakyat dengan rakyat. Seperti hari ini di Aceh, ada yang musuh kepada Wahabi, ada yang musuh Syiah, ada koran tadi berita hari ini memusuhi Ratib Terbaik. Itulah model-model kerja orang kafiri itu. Islam dengan Islam diadu. Jadi setelah diadu sekian lama,
berhasillah dikalahkan dan dibantu salah satu raja Islam. Diundang orang non-Islam minta kerjasama. Akhirnya juga dihabiskan dan dibunuhlah, dibantailah umat Islam. Yang terakhir ada jutaan masuk agama Kristen. Yang itu juga dihabiskan atas ide daripada Isabella yang hari ini dibanggakan ratu atau pahlawan cinta. Cinta mereka itu menghabiskan umat Islam. Inilah kisah yang sangat pedih, yang sangat pahit. Sejarah hitam pernah menimpa umat Islam. Yang masuk agama mereka, yang berbondong-bondong memilih agama mereka untuk keselamatan, atas perintah dari Isabella untuk dihabiskan, digorok lehernya, dibantai semuanya berjuta-juta yang sudah masuk agama mereka. Sementara jauh hari orang tua mereka sudah duluan dibantai. Jadi itulah kisah nyata yang mana salah satunya adalah Allah mengatakan lan tarza angkal yahudu walan nasara. Jangan kamu percaya orang Yahudi dan Nasara itu selamanya, kata Allah. Lan itu kalau digunakan lan selama-lamanya sampai kiamat. Bahasa Arab ada la. La itu tidak. Laisa tidak. Lam tidak. Lamma tidak. Menurut tempat. Kalau digunakan lan tarza. Kalaupun kamu berpeluk-pelukan dengan mereka, kamu pilih bos-bos kamu dari mereka, kau sembah mereka itu, kau angkat beberapa menterinya dari mereka itu, kau puji mereka, kau hadiri tempat-tempat ibadat mereka itu. Lan tarza angkal yahudu walan nasara, kata Allah. Seperti bersumpah Allah itu. Hatta tatamia miladahum, sehingga kamu masuk agama mereka semuanya. Jadi begitu kira-kira bahwa mereka itu adalah ba'duhum awliya'u ba'din. Orang Yahudi wan Nasrani, kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka saling menjadi pemimpin. Dan kalian umat Islam menjadi mangsa-mangsa mereka. Ini contoh akhlaknya dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Ini baru kenapa. Wa idza arana anurika qaryata, satu negeri, amarna mutrafiha, kami sudah perintahkan kepada para elitnya. Ada tafsir disebutkan orang hidup mewah, tapi saya mengartikan kaum elit. Apakah dari penguasa, dari pengusaha, dari ilmuwan, dari profesor-profesornya, dari doktor-doktornya, dari insan kampusnya. Inilah golongan yang disebut iza aradna anuhlika, apabila kami ingin menghancurkan dengan sakit sekali karyata satu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan masing-masing mereka itu yang punya peran institusi secara kolektif, pemimpin di sebuah lembaga, pemimpin di sebuah negeri, pemimpin di sebuah institusi. Itu mereka mutrafiha, kami perintahkan mereka untuk melakukan yang baik. Fafasaku fiha, tetapi mereka itu tahu semua mana yang baik, mana tidak baik. Tapi mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka membiarkan bangsa asing menikmati perut bumi yang kuhadiahkan, kulimpahkan kepada bumi Indonesia. Yang mana Indonesia itu 100 kali lebih banyak isi perut bumi yang berharganya dibanding dengan Brunei Darussalam. Perut bumi Aceh lebih berpuluh-puluh kali lebih dahsyat kekayaan perut bumi Serami Mekah ini, yang mana bumi sudah dibasahi oleh darah-darah para syuhada. Darah para syuhada, tulang belulang nenek moyang kita
yang terus menerus mereka berjuang menegakkan kebenaran, berserakan di perut bumi Aceh ini. Sekarang berubah menjadi gas bumi, sekarang berubah menjadi minyak bumi, menjadi tambang batu bara, menjadi emas dan berjuta-juta kelebihan lainnya. Dibandingkan dengan Brunei Darussalam hanya 1-2 saja kelebihan perutnya minyak dan hanya apa-apa lain. Tapi mereka menikmati seperti di surga saja. Seperti sebuah negara digambarkan dalam surat Sabah. Baldatun, Taibatun, wa Rabbul Ghafur. Seperti sebuah negara, Baldatun sebuah negeri, Taibatun yang sejahtera seperti surga. Baldatun, Taibatun, wa Rabbul Ghafur. Dan Allah memberi keampunan. Dan COVID di sini menurut info terakhir video yang beredar yang disebutkan oleh Hasan Balqiyah, nol besar COVID di negeri itu. Dan beliau semua rakyatnya hanya berlindung kepada Allah SWT di bawah lindungan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa hebat kayanya negeri itu hari ini. Tidak ada yang menerima zakat lagi, tidak ada yang berhak menerima sedekah lagi, tidak ada pengemis satupun. Di negeri kita ini, perut bumi yang kaya raya dimanfaatkan oleh orang-orang tidak disunat. Dan datang ke sini berbondong-bondong orang-orang asing untuk menikmati apa yang ada di sini. Kira-kira Allah mengatakan, hai, kok diam kamu kampus? Kok diam kamu warga intelektual? Apa yang kau ajar dalam ruang-ruang kelas kepada mahasiswa? Apakah kalian bohong semua? Tidak cocok yang kamu ajarkan dengan yang dipraktekkan, dengan apa yang kau nonton tiap hari. Tak pernah kalian urut dada. Kira-kira begitu Allah menimpa kepada kita menyurut ayat ini. Ini dosa kolektif para elit. Kira-kira para elit di negeri ini ada 10% atau 15%. Para elit ini ada di parlemen. Para elit ini ada di eksekutif di manapun tingkatnya. Mereka itu seperti sepakat semua negeri ini kita gadaikan saja kepada bangsa lain. Kita menikmati saja bahagian-bahagian kita yang tersisa dinikmati oleh para penjajah. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlikal qaryata, sudah kuberi yang terbaik tapi kalian sia-siakan. Amarna mutrafiha, kami perintah mereka melakukan yang standar, yang sesuai dengan petunjukku. Tapi kalian fafasaku fiha, kalian melakukan yang fasik, yang sebaliknya yang kuharapkan, kata Allah. Fahaqqa alaiha alqaulu, pantas. Fahaqqa itu berhaklah, pantas dan layaklah. Alaiha, terhadap negaramu itu, negerimu itu, provinsimu itu, al-qawlu, hukuman, adalah kesimpulan yang jelek, adalah marahnya Tuhan. Fadammarnaha, maka kami akan menghancurkan negerimu itu. Tadmira. Ini kaum muslimin dikarenakan kaum elit seperti tidak berdaya. Sepertinya profesor-profesor di negeri ini sudah tidak berdaya. Dalam otaknya adalah bagaimana remon, dalam otaknya bagaimana sertifikasi, dalam otaknya bagaimana mempertahankan apa yang sudah ada. Mereka takut mati, kata Allah. Adalah datang penyakit Wuhan, penyakit dari negeri Cina, Wuhan. Namanya al-wahnu bahasa Arab. Apa itu wahnu? Hubbud dunia. Mereka cinta dunia berlebihan. Wa karahiyatul maut. Mereka takut jatuh jabatan. Mereka takut mati. Padahal umurnya sudah 70-an, sudah 60-an, sudah bau tanah, rambut sudah banyak putih, jenggot sudah jelas mempermaklumkan saya sudah lama hidup, mau kembali kepada yang hak. Tidak pun berbicara, diam pun bersembunyi kita.
Pakai pun raut perempuan kita sebagai tanda pengecut. Pakai pun label-label yang anak-anak banci. Bergaya banci, lembut, senyum. Mati juga. Nabi mengatakan, kau gapai kematian, niscaya kau raih kehidupan. Kau gapai kematian, akan kau raih kehidupan. Khalid bin Walid dalam perang, dia beribu kali bertempur. Tidak ada kulit yang asli, semuanya dijilat oleh pedang. Dia berdoa 24 jam. Allahumma ahyini ka hati ulama wa amitni kamal syuhada. Matikan saya seperti para syuhada. Tidak ada waktu tersisa dia berdoa kepada Allah. Mati sebagai para syuhada. Dalam perang memacu kuda, dia cabuk kuda. Cuma satu dia ucapkan, saya lebih mendambakan mati syahid. Lebih saya dambakan mati syahid daripada musuh-musuh Islam. Daripada musuh kami mendambakan kemenangan. Kami lebih mendambakan kematian syahid. Kematian dalam bela negara NKRI. Kematian dalam bela yang hak. Kematian yang membela kebenaran. Kami lebih mendambakan mati dalam membedakan kebenaran daripada mereka mendambakan kehancuran negeri ini. Daripada musuh-musuh Islam ingin mengobrak-abrik negeri ini. Seperti itu pantasnya kita. Jadi musuh-musuh Islam itu saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Khalid bin Walid. Apa itu? Dia ucapkan bahwa kami lebih mendambakan mati syahid daripada musuh kami mendambakan kemenangan. Sampailah berita kepada kafir itu. Lari semua mereka. Lari semua, tidak orang lagi. Tidak ada lagi lawan. Ini yang namanya kau gapai kematian. Kau raih kehidupan. Dan Khalid bin Walid akhirnya dia berdoa mati dalam perang. Dia mati di dalam kasur. Kaum muslimin yang berbahagia. Kembali lagi tadi adalah dosa kolektif. Dari kaum elit hingga Allah murka. Bisa menghancurkan sebuah negeri gara-gara kaum elit. Dan itulah dia yang sudah dilakukan kepada bangsa lain. Kaum muslimin yang berbahagia. Ayat berikutnya surat dari Al-Isra tadi 16 ayat 17. Boleh lihat lagi nanti sampai ke rumah. Wa kam ahlakna. Dan tadi kesalahan kaum elit. Kaum yang berpendidikan tinggi. Kaum yang ada tanggungjawab. Sekarang ayat ini menyatakan adalah kaum yang tidak bertanggung jawab. Rakyat biasa. Inilah kata-katakan tadi ada peran masing-masing. Apa itu ayat itu? Wa kam ahlakna. Betapa banyak sudah kami binasakan. Tadi dimulai dengan wa iza aradna an nuhlika, apabila kami ingin membinasakan. Fi'il mudhari, ingin ke depan. Tapi sekarang sudah. Wa kam ahlakna, betapa banyak kami sudah binasakan. Minal kuruni, dari bangsa-bangsa. Min ba'di Nuh, setelah Nuh dulu yang dahsyat sekali. Setelah Nuh kami sudah banyak membinasakan, kata Allah. Wa kafa bi rabbika, cukup saja. Kafa itu cukup bagi Tuhan bi dzunubi, dengan dosa-dosa Tuhan, dengan dosa-dosa ibadihi. Saya ulang, wa kafa bi rabbika, cukup bagi Tuhanmu itu bidzunubi ibadihi, dengan dosa-dosa hambanya. Ini dosa kolektif. Dosa kolektif hamba banyak melakukan kesalahan. Tadi kita tuduh para elit, pemimpin kita secara kolektif. 1-2 yang selamat, okeylah, tapi lebih banyak melakukan kejahatan. Juga sekarang yang dikatakan oleh Allah, kami sudah binasakan disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Dan Allah adalah bi'ibadi khabiran basira, Tuhan maha memberitahu. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita main peran kita. Seperti minimalnya orang main bola. Ada yang menjaga gawang, ada yang menjadi back, ada menjadi penyerang, ada juga yang menjadi pengoffer bola, memberi semangat.
Bangsa ini kira-kira sudah, kalau gambaran sebuah kapal besar, sudah oleng dibawa angin ke sana ke sini, tidak jelas. Pedomannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 banyak dilanggih, banyak dilanggar, banyak mau diganti lagi, banyak mau dimacam-macamkan oleh pihak-pihak yang ingin negara kita ini oleng, kapal kita mau bocor. Kalau kita umat Islam lengah, gagal mempertahankan kesatuan NKRI, kesatuan Republik Indonesia yang merdeka 45 itu. Walaupun hari ini sudah diminta setiap hari baca Pancasila, baca Undang-Undang Dasar dan macam-macam lainnya, tetapi kenyataan-kenyataannya mereka itu membiarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia diolang-oling oleh orang. Mudah-mudahan kita ada kesadaran bersama. Kalau hancur-hancur bersama, kalau nangis-nangis bersama, kalau senyum-senyum bersama, kalau sakit-sakit bersama demi NKRI. Jangan hanya secuil-secuil senyum dengan mata air, yang lainnya berair mata. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, meridai negeri kita yang diperjuangkan dengan dempikan Allah Akbar, dengan darah para syuhada, dengan air mata darungan janda yang sudah melepaskan keluarganya pergi untuk mempertahankan negara ini dari kaum penjajah. Jangan lagi lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya yang lebih rakus tamak lagi. Mudah-mudahan Allah meridai kita, memberikan petunjuk kepada kita. Insya-Allah negara kita mencapai negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. Insya-Allah berjumpa pada lain kesempatan.